Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang dinamika partikel yang akan kita pelajari di fisika kelas 10 bab 7, di mana tentang dinamika partikel ini adalah bab tentang gaya dan gerak. Jadi dinamika yaitu cabang fisika yang pelajari tentang penyebab benda bergerak, yaitu gaya. Jadi kita akan mempelajari gaya dan geraknya, ya. Jadi langsung saja. Oke, yang pertama adalah di dinamika partikel ini kita akan pelajari tentang hukum Newton. Jadi hukum 1 Newton adalah jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda mula-mula diam akan senantiasa diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Bisa dikatakan dengan ini adalah sigma F sama dengan 0. Maksud sigma ini adalah jumlah, jadi jumlah gaya sama dengan 0. Jadi yang menandakan 0 ini adalah bendanya diam atau bendanya bergerak dengan kecepatan tetap. Ya, itu yang menyebabkan benda gayanya adalah 0. Kemudian yang kedua, hukum 2 Newton, yaitu percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ya, jadi percepatannya itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massanya. Jadi F di sini adalah gaya, M di sini massa, dan A di sini adalah percepatan. Atau kalau dirumuskan sama dengan sigma F sama dengan M dikali A. Jadi sigma ini adalah jumlah gaya. Jumlah gayanya adalah sama dengan massa dikali dengan percepatan. Yang hukum 3 Newton adalah jika A mengerjakan gaya pada B, maka B akan mengerjakan gaya pada A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, di sini dikatakan bahwa F aksi sama dengan min F reaksi. Ini rumusnya hukum 3 Newton. Kemudian kita akan pelajari tentang perbedaan massa dan berat, ya. Massa dan berat ini berbeda. Jadi kalau massa adalah banyaknya zat yang terkandung pada suatu benda. Ingat ya, massa adalah banyaknya zat yang terkandung pada suatu benda, sedangkan berat didefinisikan sebagai hasil kali massa dan percepatan gravitasi. Di sini W ini adalah berat dari kata weight, ya. Berat sama dengan M kali G, jadi massa kali gravitasi. Jadi berbeda massa dan berat. Jadi kalau berat adalah massa dikali dengan gravitasi, di mana gravitasi ini selalu nilainya 10 meter per second kuadrat. Kemudian kita akan pelajari tentang gaya. Nah, di sini kita akan di sini ada gaya normal dan gaya gesek. Nah, gaya normal adalah gaya yang ditimbulkan oleh alas bidang saat benda ditempatkan. Jadi gaya yang ditimbulkan oleh alas bidangnya saat bendanya ditempatkan. Arah gaya normal selalu tegak lurus dengan bidangnya. Nah, di sini kan ada benda, terus di sini ada bidangnya. Jadi gaya normalnya adalah tegak lurus, jadi ke atas. Gaya normalnya ini, sedangkan gaya berat itu selalu menuju pusat bumi, selalu ke bawah gaya beratnya. Jadi benda yang diam ini ada gaya normal dan ada gaya berat. Bisa dikatakan adalah ini gayanya vertikal, jadi sama dengan sigma Fy sama dengan 0, karena 0 ini tidak bergerak. Jadi kita tetapkan arahnya ke atas adalah positif dan arahnya ke bawah adalah negatif. Jadi yang positif adalah N, yang negatif adalah W. Jadi N min W sama dengan 0. Jadi N sama dengan W. Ini bendanya diam, ya. Nah, kemudian ini bendanya ditarik, ya, ditarik dengan suatu gaya. Gayanya itu membentuk sudut. Jadi gayanya adalah gaya F. Nah, di sini kalau membentuk sudut ada gaya Fx dan ada gaya Fy. Di mana nanti untuk menghitung gaya normalnya, jadi pakai sigma Fy sama dengan 0. Jadi nanti yang ke atas itu positif, jadi N-nya N ditambah Fy karena di sini ada yang ke atas juga.
Fy min W sama dengan 0. Nah, jadi N sama dengan W dikurangi Fy, ini pindah ke sana gitu ya. Jadi min, jadinya min W min Fy. Nah, W ini adalah Mg, Fy ini adalah F sin theta, tetanya ini. Jadi N sama dengan Mg min F sin theta. Itu kalau ditarik dengan gaya. Jadi tetap gaya pada sumbu vertikal. Karena arahnya ini kalau ditarik dengan gaya, arahnya itu ke kanan, sedangkan kalau misalnya arah vertikal ini tidak ada pergerakan. Jadi makanya di sini sigma Fy sama dengan 0. Itu untuk menghitung gaya normalnya. Kemudian di sini ada bidangnya itu berbentuk miring dan ada sudutnya di sini. Sudutnya adalah theta misalnya. Kemudian ini bidangnya meluncur atau akan turun. Nah, di sini gaya beratnya tetap ke bawah. Di sini gaya beratnya adalah Mg. Kalau arahnya ke bawah sini, meluncur ke sini adalah Mg sin theta, dan arah ke sini, nah arah ke sini ya, supaya lurus dengan gaya normal ini adalah Mg cos theta. Ya. Jadi sigma Fy sama dengan 0 karena pada arah vertikal ini, arah gaya normal dan arah Mg cos theta ini tidak ada bergerak, karena pergerakannya adalah ke kanan atau turun kalau misalnya bendanya ditempatkan pada bidang miring. Jadi sigma Fy sama dengan 0, tidak bergerak bendanya tidak bergerak pada sumbu vertikal. Jadi N min Mg cos theta, jadi N-nya itu arahnya ke atas positif, dan Mg cos theta-nya ini arahnya ke bawah sama dengan 0, jadi N sama dengan Mg cos theta. Jadi Mg cos theta-nya pindah ke sini. Jadi N sama dengan Mg cos theta. Nah, ini adalah gaya normal pada kejadian-kejadian benda, misalnya benda diam, benda ditarik dengan gaya, dan benda meluncur pada bidang miring. Oke, selanjutnya kita ke gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat persentuhan langsung antara dua permukaan. Nah, gaya gesek ini arahnya selalu berlawanan dan arah gerak benda. Jadi ada dua permukaan itu bersentuhan, nah akan menghasilkan gaya gesek. Ya. Kalau permukaannya kasar, kalau permukaannya licin, tidak ada gaya gesek. Nah, macam-macam gaya gesek yaitu gaya gesek statis, Fs, yaitu gaya gesekan yang bekerja pada benda ketika benda itu dalam keadaan diam. Ya. Jadi Fs ini sama dengan μs. μs ini adalah koefisien gaya gesekan statis, dan n ini adalah gaya normal. Jadi gaya gesek statis μs dikali gaya normal. Jadi dikali gaya normalnya. Makanya untuk mencari gaya gesek kita harus tahu dulu gaya normalnya. Tadi kita sudah menyinggung gaya normal, untuk mencarinya bagaimana, gitu ya. Jadi μs ini adalah koefisien gesek statis. Jadi di sini hurufnya adalah mu, ini s, jadi μs. Nah, kemudian gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda ketika benda mengalami pergerakan. Jadi kalau benda bergerak, itu sudah masuk ke gaya gesek kinetis. Kalau bendanya diam, itu gaya geseknya adalah statis. Nah, ini gaya gesek kinetis Fk sama dengan μk dikali N. Jadi kalau sudah bergerak, berarti gaya geseknya adalah kinetis, μk dikali N. μk ini koefisien gesek statis. Nah, aturan gerak benda berdasarkan gaya gesek. Nah, kita ke aturannya ya. Jadi kalau misalnya gayanya itu lebih kecil dari gaya gesek, ya. Jadi gaya geseknya lebih besar gitu ya dari gaya, maka bendanya diam karena tidak kuat bergerak. Karena kalau misalnya gaya geseknya besar, terus bendanya ditarik dengan gaya, nah itu akan tidak bergerak. Nah, kalau misalnya gaya sama dengan gaya gesek gitu ya, gaya tarik misalnya sama dengan gaya gesek, benda tepat akan bergerak. Nah, ini benda ini akan bergerak gitu ya. Benda akan bergerak. Nah, kemudian satu lagi, kalau misalnya gayanya lebih besar dari gaya gesek, maka gaya benda bergerak. Dan gaya gesek statis ini berubah menjadi gaya gesek kinetis. Jadi kalau bendanya bergerak, berarti gaya geseknya akan berubah menjadi gaya gesek kinetis. Nah, jika gaya tariknya itu lebih besar dari gaya gesekan statis. Nah, di sini kita akan pelajari penerapan hukum Newton. Jadi penerapan hukum Newton itu pada ini ya, benda digantung dengan tali. Jadi benda digantung dengan tali,
Kemudian benda di dalam lift, kejadian di dalam lift. Nah, ini benda digantung dengan tali. Oke, kita pelajari dulu yang pertama, yaitu benda yang digantung dengan tali. Jadi bendanya nanti digerakkan ke atas. Jadi kalau misalnya benda bergerak berarti ada percepatan gerak benda. Di sini A percepatannya. Kemudian bendanya ditarik dengan tali. Di sini ada tegangan tali. Jadi ditarik ke atas tegangan tali, dan di sini selalu di bawah itu ada gaya berat. Jadi benda itu selalu ada gaya berat. Jadi arahnya adalah vertikal. Maka di sini sigma Fy sama dengan M kali A karena bergerak pada sumbu vertikal. Nah, sigma Fy-nya yang positif adalah yang searah dengan arah gerak. Jadi yang searah dengan arah gerak T, berarti T positif, sedangkan ini negatif, W-nya itu adalah negatif. Jadi T min W, W-nya itu negatif. Jadi negatif dari mana? Itu dari W. T min W sama dengan M kali A. Jadi T sama dengan MA ditambah W. W-nya pindah ke sini. Ya. Ini kalau digerakkan ke atas. Sebaliknya, kalau digerakkan ke bawah, berarti arah geraknya adalah ke bawah. Tapi tetap ini satu searah vertikal ya. Jadi di sini ada tegangan tali dan di ke bawah itu ada W. Yang beda di sini adalah yang positifnya. Jadi kalau yang searah itu adalah W. W di sini adalah positif. Jadi W min T sama dengan M dikali A. Nah, kemudian kita balik. T-nya adalah di sini, jadi T-nya ke sini, MA-nya di sini, jadi MA-nya pindah ke sini, T-nya ke sini, jadi T sama dengan W min MA. Ini persamaan kalau bendanya digerakkan ke bawah. Jadi bendanya turun, gitu ya. Bendanya turun. Nah, ininya. Yang harus dipahami adalah ininya saja nih, pergerakan bendanya, terus arah-arah gayanya. Itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kasus di dalam lift. Nah, kasus di dalam lift ini orang itu menginjak permukaan, jadi ada gaya normalnya dan di sini ada gaya berat orangnya. Jadi ada gaya normal dan ada gaya berat. Nah, ketika lift diam berarti sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy ini arahnya vertikal karena arah gayanya itu vertikal. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Kalau diam, kita tetapkan saja arah ke atas itu positif. Nah, N min W sama dengan 0. Jadi N ke bawah ini negatif, jadi W. N min W sama dengan 0. Jadi N sama dengan W. Kemudian, kalau lift bergerak ke atas, berarti ada pergerakan, jadi ada A. Nah, berarti sigma Fy sama dengan M kali A. Jadi, masih geraknya vertikal, maka di sini sigma Fy. Jadi, N min W sama dengan M kali A. Jadi N sama dengan MA plus W. N ini gaya normal, M-nya massa, dan A-nya itu percepatan, sedangkan W ini adalah gaya berat. Nah, kemudian satu lagi lift bergerak ke bawah. Jadi sigma Fy sama dengan M kali A. Nah, di sini perbedaannya dari lift bergerak ke atas, yaitu arahnya ke bawah. Jadi A-nya ke bawah. Jadi yang positif adalah yang W-nya, karena arah W ini searah dengan arah gerak. Jadi W min N sama dengan M kali A. Jadi N sama dengan N-nya pindah ke sini, MA-nya ke sini, jadi W min A. Jadi N sama dengan W min A. Gaya gesekan pada masalah tikungan. Jadi pertama yaitu membelok pada jalan datar. Ini jalannya mendatar. Jadi mobil bergerak, kemudian berbelok. Maka ada gaya geseknya ya. Jadi gaya gesek jalan dan ban mobilnya. Jadi makanya di sini adalah mu S sama dengan V kuadrat per RG. V-nya ini adalah kecepatan, R-nya adalah jari-jari. Maksudnya ini jari-jari jalannya. Jadi kalau misalnya berbelok, nah jari-jari dari pusatnya ini berapa? Jadi jari pusat belokannya itu berapa? Gitu ya. Nah, jadi R-nya adalah jari-jarinya, G-nya ini gravitasi. Mu S adalah koefisien gesekan statis. Kemudian yang keduanya adalah membelok pada jalan miring. Nah, ada kalanya belokan itu membentuk sudut gitu ya. Jalannya miring, membentuk sudut. Jadi seakan-akan mobilnya miring seperti ini. Jadi sudutnya sekian. Nah, ini gambar arah-arah gayanya, gaya normal, ya, dan gaya beratnya. Jadi beratnya selalu ke bawah. Jadi di sini ada jalan miring licin. Ketika jalan miring licin, maka
untuk mengetahui rumusnya, adalah seperti ini. Ini tangen theta sama dengan V kuadrat per R kali G. Kalau ini tadi mu S, sekarang ini diganti dengan tangen theta. Kalau jalannya miring licin. Nah, kalau jalannya miring kasar, ini rumusnya panjang, rumit di sini. Jadi miring kasar ini berarti ada gaya gesek. Makanya di sini ada koefisien gesekan statis. Jadi mu S tambah tangen theta per 1 dikurangi mu S tangen theta, ya, sama dengan V kuadrat per RG. Jadi V kuadrat per RG ini adalah dari gaya sentripetal atau dari percepatan sentripetal, ya. Jadi percepatan sentripetal itu V kuadrat per R. Jadi makanya di sini V kuadrat per RG, G-nya itu dari gravitasi. Ada unsur percepatan sentripetalnya juga di sini, ya. Oke, selanjutnya adalah ini, gaya pada gerak melingkar. Kalau yang pertemuan yang lalu adalah gaya pada gerak lurus, gitu ya, gerak lurus, bidangnya bidang lurus. Nah, sekarang bidangnya bidang melingkar. Contoh gerak bidang melingkar yaitu gerak melingkar pada bidang vertikal. Jadi gerak melingkar pada bidang vertikal di sini contohnya adalah bandul diputar, gitu ya. Bandul ini pusat putarannya. Jadi bandulnya diputar, diputar seperti ini, maka akan menghasilkan gayanya. Jadi gayanya itu gaya sentripetal. Maka di sini adalah gaya sentripetal sama dengan gaya di titik P. Gaya sentripetalnya adalah M kali AS. Jadi kalau gayanya bergeraknya melingkar, maka di sini M kali AS. A-nya ini jadi percepatan sentripetal. Nah, kita contoh di titik P. P ini di sini. Nah, di sini ada gaya tegangan tali karena di sini bandulnya dihubungkan tali, jadi ada gaya tegangan tali dan gaya berat ke bawah. Di sini minus, ya. Nah, di sini karena berlawanan arah dengan gaya sentripetal jadi minus. Mg cos theta, kalau di sini kan Mg, berarti di sini Mg cos theta, ya. Makanya di sini T min Mg cos theta. Jadi Mg-nya itu ke bawah. Kalau ke arah ke sini pakai cos theta-nya, karena bentuk theta-nya ini di sini sudutnya sesuai dengan aturan trigonometri. AS-nya dirubah jadi V kuadrat per R. Jadi M dikali V kuadrat per R sama dengan T min Mg cos theta. Ini kalau bendanya diputar. Nah, kemudian gerak melingkar vertikal pada sisi sebelah dalam lingkaran. Maksudnya sebelah dalam lingkaran itu di sini ada bendanya, ya. Ada benda di dalam lingkaran, bukan di luar. Jadi bendanya di luar lingkaran. Di sini misalkan ember. Ember diisi air, kemudian diputar-putar embernya. Nah, kalau misalnya diputar-putar, maka menghasilkan gaya sentripetal dan dianggap ini ketika pada posisi di atas airnya enggak jatuh. Airnya jadi cepat, gitu ya. Jadi cepat diputarnya, maka airnya pada posisi teratas airnya tidak jatuh, maka di sini ada gaya normal. Gaya normalnya NA, dan di sini ada gaya tegangan tali dan tegangan tali dan Mg-nya di sini. Mg. Nah, kalau misalnya diputar lingkaran, kalau misalnya ini tidak dihubungkan tali, ya tidak ada tegangan talinya. Jadi di sini ada gaya beratnya. Gaya berat. Jadi kita menghitung tentang massa airnya dulu, ya. Airnya, gitu ya. Airnya kan sebelah dalam, berarti sebelah dalam lingkaran, berarti Mg-nya ke bawah, Na-nya juga arahnya ke bawah. Jadi Na plus Mg sama dengan Ma karena bergeraknya. Jadi Na plus Mg, jadi Na plus Mg karena searah. Jadi MAS-nya V kuadrat sama dengan Na plus Mg. Nah, kelajuan kritis ketika itu gaya normalnya 0. Jadi maka kelajuan kritis adalah akar R kali G, VK. Jadi ketika diputar pada sisi sebelah lingkaran ada kelajuan kritis Mg-nya. Nah, satu lagi adalah gerak melingkar vertikal pada sisi sebelah luar lingkaran. Di sini adalah mobil menaiki tanjakan dan menurun lagi berbentuk lingkaran. Nah, ini sebelah luar, maka gaya normalnya ke atas, bukan ke bawah, karena ada di luar. Jadi Fs sama dengan W-nya selalu ke bawah. Jadi ini W-nya positif karena selalu mengarah ke pusat lingkaran, karena gaya sentripetal ini selalu mengarah ke pusat lingkaran. Jadi searah dengan gaya sentripetal W min Na.
Jadi M kali A, MG kali NA, atau dibalik MG min NA sama dengan M kali A. Jadi M V kuadrat per R sama dengan MG min NA. Kelajuan kritis maksimal adalah NA sama dengan 0. Jadi V sama dengan R kali G. Oke, sampai di sini materinya.